Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah Jumat Agung GMS Semarang. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dengan kami ucapkan welcome home. Agar kita dapat selalu terhubung, Anda dapat mengikuti atau subscribe akun YouTube GMS Jawa Tengah DIY dan memfollow IG kami GMS Semarang. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki pergumulan dan perlu kami doakan, atau jika Anda belum memiliki komunitas rohani, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 0822 3000 390. Bagi Anda yang akan memberikan perpuluhan atau persembahan ucapan syukur, dapat melakukannya melalui transfer bank ke nomor seperti yang tertera di layar, atau dapat juga memberikannya dengan cara scan QR Code melalui aplikasi dompet digital yang Anda miliki. Dan bagi jemaat yang rindu terlibat di dalam proyek pembangunan gedung GMS Semarang, dapat memberikannya melalui transfer ke nomor rekening seperti di layar, dengan memberikan keterangan pembangunan GMS Semarang. Dan sebelum memulai ibadah pada hari ini, mari kita satukan hati di dalam berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kasih anugerah-Mu, hari ini kami boleh beribadah, merayakan ibadah Jumat Agung, di mana Engkau menyatakan kasih-Mu yang tidak pernah setengah-setengah dalam hidup kami. Biar lewat ibadah pada hari ini ya Tuhan, kami akan dilawat oleh kuasa kasih-Mu yang mengubah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Berdiri, kita mau tinggikan Tuhan Allah kita pagi hari ini. Sebab Dia Allah yang baik dalam kehidupan kita, yang percaya katakan amin. Hidupku di tanganmu.
Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memperingati sebuah peringatan yang begitu penting, yaitu kematian Yesus yang disebut dengan Jumat Agung yang selalu berhubungan dengan Paskah. 3 hari kemudian Yesus bangkit dari kematian. Nah Bapak Ibu Saudara, mengenai Paskah, sebetulnya ribuan tahun lalu bangsa Israel diperintahkan Tuhan untuk memperingati hari Paskah. Tapi tidak perlu bingung karena Paskah di waktu itu adalah memperingati bagaimana bangsa Israel diluputkan dari maut, akhirnya mereka bisa keluar dari tanah Mesir, tanah yang penuh perbudakan itu. Nah apa yang dilakukan Tuhan ribuan tahun lalu di tengah-tengah umatnya bangsa Israel waktu masih di Mesir, merupakan tipologi atau gambaran kematian Yesus yang sesungguhnya menjadi korban yang sejati itu. Sehingga sebetulnya kita semua diluputkan dari yang namanya kematian, sesuatu yang mengerikan. Nah kita akan lihat bersama-sama apa yang terjadi di masa Israel ribuan tahun lalu dalam memperingati Paskah. Sehingga kita bisa paham prinsip-prinsip kebenaran yang kita bisa aplikasikan di dalam hidup kita sesuai dengan apa yang kita peringati hari ini. Yaitu kematian Tuhan Yesus di atas Kalvari kayu salib 2000 tahun yang lalu. Mari buka Alkitab kita di dalam Keluaran 12. Ayat demi ayat saya akan baca, lalu kita akan berhenti, lalu saya akan menjelaskan supaya kita memahami prinsip demi prinsip dan kita tidak kehilangan pesan Tuhan yang begitu penting melalui Hari Raya Jumat Agung. Keluaran 12 ayat yang pertama dikatakan demikian, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap bulan. Hari raya apa yang dijadikan hari pertama atau bulan pertama? Itu adalah hari raya Paskah. Nanti kita akan lihat ayat-ayat berikutnya. Nah perhatikan Bapak Ibu Saudara, begitu pentingnya sampai hari raya Paskah di zaman itu menjadi hari pertama di bulan pertama sebelum mereka akhirnya menghitung bulan-bulan yang berikutnya. 12 atau 11 bulan yang berikutnya. Itu adalah awal sesuatu perjalanan yang baru, bahkan dianggap bulan pertama. Nah kita menyadari kelahiran baru, kehidupan baru kita di dalam Tuhan adalah ketika titiknya di mana ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena kematiannya di atas kayu salib menebus segala dosa dan pelanggaran kita, sehingga ketika kita menerima karya itu, kita juga berjalan di dalam perjalanan yang baru, di dalam kelahiran baru itu. Jadi Anda perhatikan sama seperti ribuan tahun lalu Hari Raya Paskah menjadi bulan pertama. Demikian juga dengan kematian Yesus yang kita peringati dalam Hari Raya Jumat Agung dan kita terima, bukan hanya kita peringati, tapi kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itu pun menjadi hari pertama kita di dalam perjalanan yang baru. Paulus berkata yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Jadi perjalanan kita di dalam kelahiran baru, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu akan mengawali segala perjalanan kita di hari-hari mendatang. Satu dengan yang lain kita berbeda-beda kapan kita mengalami kelahiran baru. Saya sendiri waktu kelas 3 SMA berarti sudah belasan tahun. Mungkin ada di antara Anda saudara-saudari yang jauh lebih muda, mungkin baru 1-2 tahun. Atau bahkan Bapak Ibu yang lebih senior daripada saya, sudah puluhan tahun, 20, 30, 40 tahun. Tapi kembali kita melihat perjalanan awal kita. Kapan hari pertamanya dimulai ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menerima karya penebusan kematian Yesus. Sama seperti bangsa Israel juga disebut sebagai hari pertama. Dan tidak main-main, apa yang Tuhan akan lakukan waktu itu akan membawa mereka keluar daripada perbudakan yang mereka lewati 430 tahun di tanah Mesir. Jadi bangsa Israel dijajah atau diperbudak oleh bangsa Mesir 430 tahun. Entah sudah berapa lama kita dulu hidup di dalam dosa dan akhirnya kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Tapi itu adalah awal babak permulaan perjalanan yang baru. Sehingga hari raya Jumat Agung dan Paskah yang kita peringati merupakan perayaan yang begitu penting. Yang bukan dirayakan dengan sesuatu acara yang hingar-bingar. Tetapi memahami, mengerti di dalam hati kekuatan dan kuasa yang terkandung di balik kematian Tuhan. Sehingga kita tidak menyia-nyiakan karya itu. Ayat yang ketiga dikatakan demikian. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Perhatikan kata kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Perhatikan dikatakan kamu harus mengambil domba itu menurut kaum keluarga di tiap-tiap rumah tangga. Jadi apa yang bangsa Israel Tuhan perintahkan untuk memperingati yang disebut Hari Raya Paskah ribuan tahun itu memang berlangsung secara masif. Secara massal melibatkan orang banyak, jutaan bangsa Israel diperintahkan untuk memperingati. Waktu itu mereka tinggal di tanah Goshen, di tanah Mesir itu. Memang perayaan Paskah merupakan perayaan yang huge, yang besar. Perayaan yang masif, yang massal melibatkan orang banyak. Tetapi ternyata Tuhan juga berkata bukan hanya secara masif dilakukan banyak orang. Bahkan setiap keluarga demi keluarga, tiap rumah tangga perlu melakukan itu. Jadi perhatikan, Paskah itu diperingati secara global tetapi juga secara private, personal. Keluarga demi keluarga. Penebusan Yesus, kematian Yesus 2000 tahun lalu memang untuk seluruh umat manusia. Memang dia tidak pandang bulu. Tidak pandang suku dan ras, mana yang bisa menerima anugerah, mana yang tidak boleh. Semuanya boleh menerima anugerah kematian Yesus. Begitu masif, begitu dalam jumlah besar. Tapi kematian Yesus juga berbicara mengenai personal, begitu private. Keluarga demi keluarga. Hidup kita satu persatu demi satu persatu. Dia peduli dengan kita. Dia mengasihi kita. Dia mau mati bukan hanya untuk banyak orang, tapi juga untuk satu persatu manusia. Dia mengenal nama kita, dia mengenal masa lalu kita, dia mengenal siapa kita, dia kenal karakter, kepribadian, kelemahan, kekuatan. Untuk kita satu-satu dia mati. Dan diperingati harus tiap-tiap keluarga, tiap-tiap rumah tangga. Ayat yang indah dan biarkan itu menjadi doa kita. Ketika kita ingat, ada satu orang diselamatkan, kata firman Tuhan. Maka seisi keluarganya diselamatkan. Bukan berarti otomatis kalau kita kenal Tuhan Yesus, lalu otomatis semuanya, opa, oma, ayah, ibu, orang tua, anak kita otomatis diselamatkan. Bukan, tapi kita dipakai Tuhan untuk menjadi pendoa syafaat. Untuk membawa kabar Injil itu bagi keluarga kita. Dan bukankah sesuatu yang indah ketika satu keluarga, orang tua dengan anak, semuanya datang beribadah kepada Tuhan. Semuanya mengenal Tuhan Yesus. Kalau ada di antara kita, hari ini pasangan kita belum kenal Tuhan. Baru kita yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jangan bersungut-sungut, jangan putus asa. Doakan pasangan kita. Kalau hari ini, ketika kita menjadi orang tua, anak-anak kita kemudian tumbuh besar dan mereka punya pergaulan sendiri. Mereka juga gak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jangan putus asa. Bawa anak kita di dalam doa syafaat kita. Kalau kita, sebaliknya kita anak punya orang tua yang belum diselamatkan. Sebelum satu saat maut menjemput kita atau siapapun itu, sebelum kita menghembuskan nafas terakhir, doakan orang tua kita juga. Sebuah pengalaman yang indah yang luar biasa kalau seisi rumah tangga kita, seisi keluarga kita, kita berbakti menyembah Tuhan yang hidup. Kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Sama seperti Paskah waktu itu diperingati bukan hanya satu bangsa, tetapi keluarga demi keluarga, demikian juga karya penebusan Tuhan Yesus itu. Setiap keluarga, saya berdoa bagi Anda yang bergumul salah satu anggota keluarga atau mungkin lebih dari satu yang belum diselamatkan.
kita sepakat bersama-sama. Saya berdoa bagi Anda dan kita berdoa bersama-sama. Lihat satu saat Tuhan menjamah, kasih karunia-Nya akan ada dalam hidup mereka. Satu saat mereka dengan lidah mereka mengaku, dengan lutut mereka bertelut, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja dan Juru Selamat. Kita aminkan itu. Kita akan melihat itu, pegang janji Tuhan, jangan putus asa. Mungkin Anda berkata, Pastor Bernard, saya sudah berdoa bertahun-tahun, saya doakan pasangan saya. Masih belum juga mau ke gereja, masih belum mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jangan putus asa. Yesus mengajar mengenai doa, doa harus tekun. Gak boleh jemu-jemu di dalam berdoa. Meskipun pokok doanya itu saja. Maksudnya anggota keluarga kita belum diselamatkan, kita setiap hari doanya itu aja. Tuhan gak pernah bosan dengan doa yang tekun, yang dinaikkan dengan segenap hati. Bahkan doa orang benar, kata firman Tuhan, dengan yakin, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Peringatan Jumat Agung kematian Yesus atau Paskah itu bukan hanya untuk banyak orang. Memang berlaku untuk semua, tetapi Tuhan berurusan langsung dengan keluarga demi keluarga. Pegang itu sebagai janji Tuhan. Ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh mengambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang batas, pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ayat 5 sampai ayat yang ke-7 dijelaskan. Di zaman itu ribuan tahun lalu, anak domba seperti apa yang boleh mereka ambil jadi peringatan Paskah dan mereka diluputkan dari kematian. Ada 7 persyaratan dicatat yang tadi saya baca. Yang pertama harus jantan. Yang kedua tadi tidak bercela. Yang ketiga berumur 1 tahun atau begitu masih muda hewan itu. Yang keempat dipisahkan 4 hari. Yang kelima disembelihnya harus di muka umum. Yang keenam tidak ada tulang yang dipatahkan. Yang ketujuh darah anak domba itu, hewan itu dioleskan pada tiang pintu dan pada ambang atas daripada pintu itu. Bapak Ibu Saudara, seperti tadi saya bilang di awal bahwa Paskah yang diperingati bangsa Israel ribuan tahun lalu itu merupakan tipologi atau gambaran kematian Tuhan Yesus. Tidak heran Alkitab kita itu betul-betul konsisten. Perjanjian lama memberikan gambaran apa yang dilakukan Yesus dalam perjanjian baru itu. Dan ternyata 7 tanda yang harus ada dalam anak domba hewan itu ada persis dalam diri Tuhan Yesus. Apakah kebetulan? Tidak ada yang kebetulan. Bukan berarti tidak heran, tidak kagum akan keanugerah Tuhan. Kita perlu kagum dan heran, Tuhan itu begitu konsisten. Tapi perhatikan, Alkitab kita mencatat dengan begitu akurat. Ada 7 tanda tadi anak domba atau syarat, demikian juga Tuhan Yesus. Yang pertama tadi anak domba itu jantan, Yesus pun pria. Yang kedua tidak bercela anak domba itu. Bagi Yesus juga dia adalah pribadi yang tidak berdosa atau yang sempurna. Yang ketiga, anak domba itu harus berumur 1 tahun. Yesus pun disalib ketika usia muda. Dia melayani usia start 30 tahun dan 3,5 tahun dia melayani. Dia disalibkan umur 33,5 tahun. Yang keempat, hidup Yesus pun dikhususkan. Hewan itu dikhususkan, Yesus pun dikhususkan. Yang kelima, hewan itu harus disembelih di muka umum. Yesus pun disalibkan di bukit Golgota itu di hadapan banyak orang. Orang lalu lalang di sana bisa melihat. Yang keenam, tidak ada tulang yang dipatahkan. Di anak domba itu Yesus pun dicatat tidak ada tulang yang dipatahkan. Dan darah anak domba tadi harus dioleskan kepada tiang pintu. Darah Yesus lebih ajaib, sempurna. Dia menebus dosa manusia, diluputkan kita dari kematian. Jadi Alkitab kita begitu konsisten. Alkitab kita menunjukkan bahwa apa yang dicatat bukanlah hanya sekedar cerita dongeng, isapan jempol belaka.
tapi betul-betul kebenaran. Dan dari situ kita bisa melihat, wow, karya Tuhan begitu luar biasa. Bahkan dalam Yohanes 1 ayat 29 dikatakan demikian. Pada keesokan harinya Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus itulah anak domba Allah yang sempurna. Di zaman ribuan tahun lalu mereka masih pakai hewan binatang. Karena Yesus belum turun ke atas muka bumi, belum berinkarnasi. Tapi merupakan gambaran, lihatlah ini anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kata Yohanes Pembaptis. Dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 18-19 pun dikatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kembali apa yang terjadi di ribuan tahun lalu. Menegaskan, meneguhkan, menguatkan kita. Bahwa Yesus anak domba Paskah itu, anak domba, lambang anak domba yang harus mati di atas kayu salib itu. Dia menebus dosa kita semua. Sehingga kita diluputkan dari kematian. Dan kita ditebus dengan harga yang mahal. Dengan darahnya sendiri, dengan nyawanya sendiri. Sehingga seharusnya kita bersyukur, berterima kasih buat anugerahnya. Jangan lagi kembali kepada hidup yang sia-sia Bapak Ibu Saudara. Hidup kita sudah ditebus. Demikian dengan kondisi bangsa Israel juga waktu itu. Mereka diluputkan dari kematian, mereka diluputkan dari perbudakan. Mereka berjalan dalam kehidupan yang baru. Perjalanan bersama dengan Tuhan, bahkan mereka berjalan menuju tanah perjanjian. Tanah Kanaan, kita tahu ceritanya itu, dan akhirnya hingga satu masa mereka memasuki tanah perjanjian itu. Tapi dimulai dengan anak domba yang disembelih. Demikian dalam perjalanan hidup kita. Banyak janji Tuhan menantikan kita di depan. Banyak anugerah Tuhan menunggu kita di hari-hari mendatang. Jangan sia-siakan pengorbanannya. Berjalan dengan hati yang semakin kuat. Berjalan dengan hati yang semakin limpah. Dengan ucapan syukur. Karena anugerah dan kebaikannya. Bukan hanya anak domba itu diatur. Harus ada 7 syarat. Kembali merupakan tipologi gambaran Yesus pun masuk dalam kualifikasi itu. Dan jauh sekali kalau Yesus dibandingkan dengan anak domba binatang itu jauh sekali. Yesus adalah korban yang sempurna. Anak domba itu merupakan gambaran tipologi saja. Ayat 8. Kita perhatikan bagaimana cara mereka memperingatinya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakani mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api. Lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Perhatikan, pinggangmu berikat. Kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Dan dikatakan demikian, itulah Paskah bagi Tuhan. Dalam bahasa Inggris dipakai kata Passover. Artinya dilalui, melalui atau diluputkan, dilalui. Demikianlah mereka dilalui dari maut, dari kematian itu. Mereka berjalan dalam anugerah Tuhan. Tapi unik sekali, kembali ayat 8 dikatakan dagingnya harus dimakan pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi. Kalau adonan roti tidak dikasih ragi, maka adonan itu tidak bisa berkembang. Tidak bisa mengembang begitu jadi roti yang empuk. Nah, kenapa rotinya tidak boleh roti yang beragi? Supaya pada waktu itu, karena peragian daripada adonan tepung roti itu membutuhkan waktu. Dan padahal waktu mereka begitu cepat. Jadi Tuhan ingin mereka meresponi dengan segera. Bahkan ragi di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rohani berbicara mengenai 1 Korintus 5 ayat 7.
Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Bangsa Israel kalau nunggu adonan diberi ragi untuk mengembang, mereka butuh waktu lagi. Mereka perlu buru-buru melakukannya, bukan kemerungsung gerusa-gerusu. Tetapi namanya memasuki kehidupan yang baru, gak boleh berlambat-lambat Bapak Ibu Saudara. Jangan menunggu kapan waktu yang ideal untuk kita bertobat. Kapan waktu yang ideal untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kapan waktu yang ideal untuk melayani. Melayani keluarga kita, melayani pasangan kita, melayani anak-anak kita, melayani jiwa-jiwa yang terhilang. Jangan tunggu waktu yang sempurna. Gak akan pernah ada waktu yang sempurna. Yang harus kita ambil sikapnya adalah taat dan meresponi dengan segera Bapak Ibu Saudara. Jangan berlambat-lambat. Bahkan menurut penelitian pun, orang lahir baru bertobat itu sebelum usia 30 tahun, bahkan 90% dari mereka berusia sebelum 19 tahun. Jangan berlambat-lambat kalau hari ini Bapak Ibu Saudara tidak muda lagi, tidak lagi berumur 30 tahun, tidak lagi under 30, di atas 30 tahun. Tapi Anda menyadari Anda belum sungguh-sungguh dan Anda mendengar firman hari ini, inilah waktu yang terbaik untuk Anda sungguh-sungguh. Jangan menunda-nunda. Kalau Anda masih muda, saudara-saudari masih muda, merasa masih di bawah 30 tahun, lalu Anda nanti menunggu, nanti ajalah. Jangan juga keraskan hati kita. Belum tentu kita bertobat, belum tentu kita selembut hari ini kita mendengar firman-Nya. Di hari-hari mendatang mungkin hati kita makin keras, pengalaman kehidupan mungkin Anda merasa pengalaman yang pahit sehingga membuat makin kecewa dengan Tuhan. Roti tidak diizinkan, roti yang beragi, supaya mereka bisa segera olah adonan tepung roti itu sehingga menjadi roti dan bisa langsung dimakan. Berbicara mengenai ketaatan yang segera. Jangan tunda-tunda. Berjalan dalam anugerah Tuhan. Kalau mau sungguh-sungguh, sungguh-sungguhlah hari ini. Kalau mau sungguh-sungguh, terima Tuhan hari ini. Tinggalkan kehidupan kita yang lama. Atau di antara kita sudah terima Tuhan Yesus, tetapi kita masih suka tinggal di dalam dosa. Entah perselingkuhan, penipuan, amarah, benci, pornografi, dan lain sebagainya. Buru-buru tinggalkan dosa itu. Buru-buru berjalan di dalam ketaatan. Kalau mau taat harus segera, jangan tunda-tunda. Karena di balik itu anugerah Tuhan menunggu, menantikan kita untuk berjalan di dalam kasih karunia, nanti perjalanan kasih karunia demi kasih karunia. Lalu dimakan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Kenapa sayur pahit? Ketika mereka makan, rotinya diolah dengan cepat lalu dimakan dengan sayur pahit. Ketika sayur itu terasa di lidah bagian belakang, sensor pahit lidah kan di bagian belakang lidah. Mereka menyadari mereka harus mengingat, demikian juga pahitnya hidup di luar anugerah Tuhan. Demikian juga pahitnya hidup di dalam dosa, di dalam ketidaktaatan. Di dalam perbudakan Mesir ketika mereka makan itu. Sehingga mereka akan selalu ingat dalam perjalanan hidup mereka ke depannya. Mereka akan ingat sayur itu yang mereka makan, sayur pahit. Demikian hidup yang pahit di dalam dosa. Tidak ada sesuatu yang baik di dalam dosa Bapak Ibu Saudara. Yang adalah kehancuran. Yang ada adalah kebinasaan bahkan. Sebab ketika dosa itu sudah jadi matang. Dan akhirnya ketika matang akan menghasilkan maut. Demikian kata firman Tuhan. Gak ada sesuatu yang enak, gak ada sesuatu yang baik dari dosa, dari pelanggaran, dari ketidaktaatan kita, dari hidup yang terpisah dari Tuhan. Tidak ada yang baik. Mungkin bagi daging kita bisa nikmati untuk waktu yang sejenak saja dosa itu. Tetapi kalau kita tetap tinggal di dalamnya berakibat fatal, berakibat menghancurkan. Ketika mereka makan sayur pahit itu. Dan ketika mereka berjalan akhirnya keluar dari Mesir. Meskipun sebagian besar daripada mereka tetap ingin kembali ke Mesir. Kita tahu ceritanya ketika mereka sudah berjalan di padang gurun. Tapi setidaknya di momen ini mereka diingatkan. Bahwa dalam perbudakan, bahwa di dalam tekanan bangsa lain. Berbicara mengenai perbudakan dosa bagi kita. Tidak ada hal yang baik. Adanya adalah hal yang menghancurkan. Lalu ayat yang ke-11.
Dengan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Seperti tadi saya tekankan, kalau mau ninggalkan kehidupan lama, segera. Jangan tunda-tunda. Pinggang mereka harus ikat pinggang sudah mereka pakai. Kasut di kaki mereka dan tongkat. Persiapan mereka akan berjalan jauh nanti bersama dengan Tuhan. Karena itu hari terakhir mereka di tanah Mesir. Karena itulah yang ke-10 sebentar lagi. Yaitu semua anak sulung, mau anak sulung manusia maupun hewan yang sulung pun akan mati. Hanya bangsa Israel yang diluputkan yang ada tanda darah itu. Itu hari terakhir mereka meninggalkan Mesir. Itu hari terakhir mereka diperbudak. Mereka menyiapkan perjalanan mereka. Ikat pinggang sudah siap. Sepatu atau kasut sudah siap. Tongkat sudah mereka siap untuk berjalan di dalam anugerah Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita siapkan diri kita juga berjalan di dalam perjalanan bersama dengan Tuhan? Apakah kita menyiapkan diri kita? Kita antusias, kita menanti-nantikan perjalanan pengalaman kita berjalan bersama dengan Dia. Dia menuntun kita Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu ketika kita jauh menyimpang kiri dan kanan, hari ini kembalilah Bapak Ibu Saudara kepada Dia. Bagi kita yang belum kenal Dia, belum sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini juga waktu yang tepat. Siapkan diri kita untuk berjalan di dalam anugerah-Nya. Bagi kita yang sudah sungguh-sungguh, sudah pernah mengalami kelahiran baru itu di waktu-waktu yang lalu, peganglah tetap iman kita. Jangan jual Yesus demi apapun juga. Ketenarankah, kekayaankah, pasangan hidup, atau apapun yang dunia tawarkan, jangan pernah tukarkan. Berjalan, siapkan diri kita berjalan. Ikat pinggang kita, tongkat di tangan kita, kasut. Berjalan di dalam anugerahnya, berjalan dalam kasih setianya, berjalan dalam rencana dan kehendaknya. Mereka buru-buru memakannya. Dan kalau sudah buru-buru memakannya, kalau sudah berjalan, jangan lihat ke belakang. Nanti seperti istri Lot yang jadi tiang garam. Hanya menyesali, hanya penyesalan saja yang ada dalam hatinya. Berharap bisa kembali ke masa lalu. Jangan seperti bangsa Israel yang sudah keluar akhirnya di padang gurun itu mereka ingat. Kepada daging yang mereka makan, kepada bawang, kepada sayur buah yang mereka makan di Mesir. Namun tidak demikian dengan kita, janganlah. Demikian dengan kita, jangan. Jangan ingat kembali masa lalu. Berjalan dalam anugerah Tuhan. Ingat masa lalu boleh, hanya sebentar. Dan akhirnya kita bersyukur betapa Tuhan itu baik. Tapi berhenti, jangan mengasihani diri kita. Jangan kembali mau diperbudak oleh dosa. Berjalan ke depan. Mungkin Anda berkata, Pastor Bernard, setelah dalam Tuhan kok tekanannya makin besar ya. Himpitannya itu makin luar biasa. Jangan takut dan khawatir Bapak Ibu Saudara. Yesus kita menyertai kita. Namanya disebutkan pertama kali ketika Dia mau lahir. 2000 tahun lalu namanya disebutkan Immanuel, artinya Allah beserta kita. Kalau hari ini kita merasa tekanan makin besar, kalau hari ini kita merasa himpitan makin besar, setelah kita ikut Tuhan Yesus, anggap itu sebagai ujian untuk kita naik kelas. Tapi dari pihak Tuhan Dia gak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia menyertai dan menuntun. Jangan mau kembali ke masa lalu. Jangan berkata masa lalu hidupku di dalam dosa lebih enak. Aku sepertinya bebas lakukan ini dan itu, salah besar Bapak Ibu Saudara. Sepertinya bebas. Tapi berujung kepada kematian, kepada kehancuran. Berjalan dalam anugerah Tuhan. Tinggalkan yang lalu, tinggalkan kehidupan dosa. Tinggalkan kedagingan kita yang kita anggap enak menikmati dosa. Tinggalkan perselingkuhan kita, pornografi kita, tinggalkan kebiasaan buruk kita, tinggalkan amarah, emosi kita, tinggalkan di belakang. Hidup berjalan di dalam perjalanan yang baru. Kalaupun mau menoleh ke belakang boleh sebentar saja. Hanya untuk mengingat betapa Tuhan berbuat baik, betapa anugerahnya menyertai menebus kita. Bahkan sejak kita masih tinggal di dalam dosa pun Dia sudah mau mati bagi kita. Lihat ke belakang hanya untuk bersyukur.
hanya untuk memaknai perjalanan kita di hari-hari mendatang. Bukan lagi untuk kembali ke belakang. Berjalanlah di dalam anugerahnya. Tuhan menyertai kita Bapak Ibu Saudara. Dan bangsa Israel malam itu, mereka melakukan hari raya Paskah. Buru-buru memakannya. Dan mereka bergerak dengan cepat. Tanpa disadari itulah hari terakhir mereka di tanah perbudakan. Ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir. Dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Malam itu ribuan tahun lalu Tuhan menunjukkan pribadinya yang maha kuasa kepada bangsa Mesir yang punya begitu banyak dewa. Tulah pertama sampai tulah yang ke-9 sebelum tulah yang ke-10. Tuhan menunjukkan bahwa dirinya lebih tinggi daripada dewa-dewa yang orang Mesir percayai. Dari dewa yang hidup di sungai Nil, Tuhan membuat air di sungai Nil itu menjadi darah. Terus berlanjut, ada belalang, ada nyamuk, ada lalat pikat, ada sampar pada ternak. Ada dewa juga yang dianggap kesuburan buat ternak. Semuanya Tuhan tunjukkan, tak ada yang sanggup berhadapan dengan Tuhan. Bahkan tulah yang ke-9 gelap gulita. Salah satu dewa tertinggi orang Mesir adalah dewa Ra, dewa matahari. Tuhan menunjukkan bahwa dialah yang menciptakan matahari itu. Gelap gulita dibiarkan. Bahkan seolah-olah dewa Mesir pun tak sanggup membuat tanah Mesir menjadi tanah yang terang. Tapi dalam hal itu pun orang Mesir masih berkeras hati. Padahal Tuhan pun mau memperingatkan, menyelamatkan mereka. Dan yang terakhir, tulah yang ke-10 adalah anak sulung mati. Bukan hanya dewa Ra, dewa Mesir, dewa matahari yang dianggap salah satu dewa tertinggi orang Mesir. Tapi dewa yang lain adalah Firaun sendiri menganggap dirinya dewa. Tapi Tuhan tunjukkan, bahkan Firaun, raja Mesir pun tak sanggup memegang nyawa anaknya sendiri. Anaknya yang sulung pun mati. Tuhan menunjukkan bagaimana dia berkuasa. Bagaimana dia berdaulat atas semua ciptaannya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita merasa sombong, tinggi hati karena kita pandai, karena kita punya penampilan yang baik, karena kita punya posisi yang penting, karena kita berhasil, kita punya kekayaan, kita punya pencapaian, tetaplah rendah hati. Percayalah bahwa semua itu datangnya dari Tuhan. Orang Mesir berbangga hati dengan dewa-dewanya, berbangga dengan dirinya sendiri. Tuhan menunjukkan bahwa Tuhanlah yang berkuasa, Tuhanlah yang berdaulat, Tuhanlah yang empunya, Tuhanlah yang memiliki semua yang mereka miliki. Demikian di dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Jangan lupakan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan dalam kondisi apapun. Ironisnya, orang banyak meninggalkan Tuhan justru ketika orang itu berada dalam posisi yang paling tinggi. Ketika di dalam puncak kehidupan, dalam keberhasilan, dalam kesuksesan, dalam kemapanan, dalam kenyamanan. Mari kita buat janji, mari kita buat komitmen di hadapan Tuhan. Kita gak pernah mau tinggalkan Tuhan. Mau kita ada di lembah kehidupan, ketika kita berada di dalam kondisi kehidupan yang paling sukar sekalipun. Kita gak mau bersungut-sungut, kita gak mau menyalahkan keadaan, menyalahkan orang, menyalahkan Tuhan, gak mau. Dalam keadaan sukar di lembah pun, kita percaya dan berharap kepada Tuhan yang akan mengangkat kita di dalam kemuliaan. Atau sebaliknya, hari ini kita berada dalam puncak kehidupan pun kita tidak sombong. Kita tidak berkata semua pencapaian karena kepandaian, karena kehebatan, keperkasaan, karena koneksi yang kita miliki, karena pendidikan yang kita miliki, karena pengetahuan. No. Kita akui bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Kalau itu sikap yang kita kembangkan, maka saya meyakini Tuhan akan menuntun kita, membawa kita berjalan dalam anugerahnya yang semakin besar. Tahukah Bapak Ibu Saudara, masih banyak rencana dan kehendak Tuhan yang Tuhan mau percayakan dalam hidup kita. Di hari-hari mendatang. Oleh karena itu berjalan dengan prinsip yang benar. Berjalan dengan kerendahan hati. Supaya kita tidak gugur di tengah jalan. Perjalanan kita bersama dengan Tuhan masih panjang. Kemuliaan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita masih begitu banyak dan akan bertambah besar.
Koneksi yang Tuhan mau berikan masih begitu banyak Bapak Ibu Saudara. Ini hanya baru permulaan saja kita berjalan bersama dengan Dia. Jangan menganggap kita sudah mau sampai, jangan menganggap semuanya sudah selesai, belum. Masih banyak hal yang Tuhan mau percayakan di dalam hidup kita. Jangan gagal di tengah jalan. Jangan menyerah di tengah jalan. Ingat pengorbanannya membawa kita di dalam perjalanan yang baru. Ingat pengorbanannya membawa kita dalam kelahiran yang baru. Tuhan mau menguatkan kita. Tuhan mau mengangkat hidup kita. Berjalan dalam anugerahnya. Kita menyadari kalau perjalanan kita diawali karena kematiannya, karena kasih karunia-Nya. Jalani juga dalam kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudara, apa yang merasa kita tidak sanggup hari-hari ini? Apakah kita merasa setiap perencanaan, pemikiran, ide, strategi, kepandaian kita, sumber daya yang kita miliki semuanya terbatas? Datang kembali melekat kepada Dia. Sumber daya, sumber segala sesuatu yang tak terbatas itu. Biarkan Dia mencurahkan segala sesuatu yang kita perlukan untuk berjalan dalam kehendak dan rencananya. Kita ingat kembali perjalanan kita saja kasih karunia. Hari ini kita jalani pun harus di dalam kasih karunia. Selesaikan juga di dalam kasih karunia. Jangan kembali ke masa lalu. Berjalan dalam anugerahnya. Putuskan sungguh-sungguh ikut Tuhan. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Sekali kita memutuskan ikut Yesus. Jangan kembali ke masa lalu. Berjalan dalam anugerahnya. Masih banyak hal yang Tuhan mau percayakan. Itulah yang membuat kehidupan rohani kita. Itulah yang membuat iman kita terus bergairah. Aktivitas rutinitas memang kita jalani dari waktu ke waktu. Tapi rutinitas menjadi sesuatu yang tidak membosankan. Karena kita punya visi untuk menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Bangsa Mesir waktu itu dijatuhi Tuhan hukuman. Bukan karena Tuhan benci. Tuhan ingin menunjukkan kedaulatannya. Sayang bangsa Mesir terus berkeras hati. Tidak demikian dengan kita. Jangan keraskan hati kita. I have decided to follow Jesus. Not turning back. Not turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda. Perhatikan, darah itu menjadi tanda bagimu. Pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi perhatikan, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Darah itu menjadi tanda. Kita harus selalu bersyukur. Kenapa kita merayakan Jumat Agung, merayakan Paskah? Kita mengingat darah Yesus membasuh kita. Darah Yesus menyucikan kita. Sudah tahu itu Pastor Bernard, saya sudah pernah dengar itu. Tidak apa-apa, kita diingatkan kembali. Supaya kita menghargai. Kita ditebus dengan darah yang mahal. Darah Yesus itu menyucikan. Darah Yesus itu membawa kita di dalam kehidupan yang baru. Dan tanda itu meluputkan bangsa Israel ribuan tahun lalu. Diluputkan mereka namanya dari roh maut. Dari tulah kemusnahan. Sehingga mereka diselamatkan. Mereka berjalan di dalam anugerah keselamatan yang datang daripada Tuhan. Dan kejadian ini juga ditulis menjadi sebuah lagu dalam Mazmur 92. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bernaung dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata, Tuhan itu kota bentengku, tempat perlindunganku, Allah yang kupercayai. Ditulis menjadi syair lagu. Dalam kitab Mazmur 92 ditulis Musa untuk mengingatkan kita. Untuk mengingatkan waktu itu bangsa Israel. Bagaimana anugerah kebaikan Tuhan meluputkan mereka. 1000 rebah di sisi kirimu, 10.000 di sebelah kananmu. Itu tidak akan menimpamu. Musa menulis itu untuk mengingatkan bangsa Israel di zaman itu. Tapi Mazmur yang sama,
kita baca dan menjadi peringatan bagi kita. Sehingga hati kita dikuatkan kembali. Berjalan dalam anugerahnya, diluputkan dari kemusnahan. Bahkan dari kematian yang mengerikan. Bukan hanya kematian di atas muka bumi. Karena setelah kita mati di atas muka bumi kan kita menuju kekekalan. Entah kematian kekal atau kehidupan kekal. Bahkan ditebus kita daripada kematian kekal. Bukankah kita baru bersyukur? Bukan hanya hidup di dunia ini Tuhan menuntun, menyertai, melimpahi dengan kasih anugerahnya. Tapi setelah kita selesai di atas muka bumi pun, kita berjalan dalam kehidupan yang kekal. Betapa kita perlu bersyukur buat anugerahnya. Dikatakan darah itu menjadi tanda. Darah itu menyucikan, menghapus dosa. Bangsa Israel waktu itu diluputkan dari maut. Dan lebih penting lagi hari ini kita. Darah Yesus itu membuat kita diperdamaikan dengan Tuhan. Membuat dosa kita dihapuskan. Darah anak domba ribuan tahun lalu kembali menjadi tipologi kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Terjadi karya penebusan, redemption itu. Redemption artinya adalah membeli kembali, to buy back. Dibeli kembali atau ditebus tawanan dengan membayar harga yang mahal. Yesus menyerahkan nyawanya, darahnya ganti kita. Ganti maut yang seharusnya kita terima. Dibelinya dengan nyawanya sendiri. Dan ayat 14, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Akhirnya Paskah itu yang dijadikan bulan pertama setiap bulan-bulan berikutnya. Diperingati bangsa Israel turun-temurun. Mereka mengingat anak domba yang mereka sembelih. Mereka mengingat perjalanan awal mereka keluar dari Mesir. Atau hari terakhir mereka di tanah Mesir. Mereka mengingat itu. Setiap bulan, setiap tahun mereka memperingati Paskah itu. Dan demikian kita pun hari ini. Di zaman ini pun Paskah tetap diperingati. Kematian Yesus tetap diperingati. Jumat Agung tetap kita peringati. Dari tahun ke tahun, bahkan tidak perlu dari tahun ke tahun. Setiap hari dalam perjalanan hidup kita pun. Ingatlah kematiannya, ingatlah pengorbanannya. Karena pengorbanannya lah yang membawa kita masuk dalam kehidupan yang baru. Karena pengorbanannya lah yang membuat kita bisa berjalan dalam kasih karunia. Karena pengorbanannya lah yang membuat kita dilayakan untuk kita bisa dekat dengan Bapa. Bisa memanggil dia ya Aba ya Bapa, sebuah hubungan yang begitu dekat. Jadikan peringatan Jumat Agung kematian Yesus atau Paskah ini menjadi peringatan yang bukan sekedar hari raya, bukan sekedar rutinitas tahunan, acara tahunan, tapi sungguh-sungguh peringatan yang ada dalam hati kita. Bagaimana Yesus mati bagi kita dan berjalan supaya memampukan kita berjalan dalam anugerahnya. Apa aplikasi yang kita bisa lakukan di dalam peringatan kematian Yesus Jumat Agung ini? Ada 3. Yang pertama, ingatlah masa lalu kita. Tapi ingat masa lalu bukan supaya kita kembali ke masa lalu. Ingat masa lalu bukan supaya kita menangisi masa lalu kita. Mengingat masa lalu tujuannya ini. Supaya kita bersyukur. Kita menyadari kita yang serusak itu. Sebobrok itu. Serusak itu tapi masih mau diterima oleh Tuhan. Kalau kita ingat masa lalu, kita ingat kita yang dahulu jauh, kita yang dahulu kotor. Harusnya mati. Kita menerima anugerah Tuhan. Ingat juga pengalaman kita pertama kali terima Tuhan Yesus. Bagaimana hati kita terharu, bagaimana air mata kita mengalir. Bagaimana kita bersyukur, bersuka cita. Itu maksudnya ingat masa lalu. Bukan untuk kembali, bukan untuk kita menangisi diri kita sendiri. Tapi bersyukur atas anugerahnya. Yang kedua, masa kini. Hiduplah senantiasa dalam kehendak Tuhan. Hiduplah senantiasa untuk Tuhan. Untuk Tuhan bukan berarti semua harus jadi pekerja sepenuh waktu atau full timer di gereja. Apapun profesi, apapun fungsi, apapun talenta yang Tuhan taruh. Ambil keputusan hidup senantiasa dalam kehendak, dalam rencana Tuhan.
Kalau kita yang mulai melenceng ke kanan ke kiri, kembali lagi dalam rencana dan kehendak Tuhan. Aplikasi yang ketiga, masa depan. Apa yang kita bisa lakukan? Berjanji, ambil komitmen, setia sampai akhir. Selesaikan pertandingan iman kita sampai garis akhir, finishing well, menyelesaikan dengan baik, dan finishing strong, menyelesaikan dengan kekuatan anugerah Tuhan. Kita mengawali dalam kasih karunia, berjalan dalam kasih karunia, akhiri juga di dalam kasih karunia. Lihat, penyertaan dan anugerah Tuhan menyertai kehidupan kita. Haleluya. Amin. Mari pejamkan mata kita sejenak. Ingat kembali firman yang baru saja kita dengar. Paskah yang diperingati bangsa Israel ribuan tahun lalu merupakan tipologi gambaran kematian Yesus. Dan betapa kita bersyukur. Kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kesalahan pemberian kita, tapi harga yang mahal. Nyawanya sendiri, betapa kita harus berterima kasih, bersyukur. Kerjakan seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Katakan, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ulangi dari awal. Jadikan doa kita, katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Amin. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Oh, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa
akan ku balas. Haleluya Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Mari kita sembah Tuhan. Oralah nama, syukurilah nama. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, menuntun kami dalam hidup yang baru, berjalan dalam anugerah-Mu. Kurilah nama, syukurilah nama. Haleluya Tuhan. Oralai nematu korala nama syana. Kirere beshurira rabo. Kiara nama togarala nama shirebe. Kiara nama, kita sembah Dia, naikkan ucapan syukur kita. Kurara bata karala nama shigirebe. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Yesus. Biar kami berjalan dalam kehendak-Mu. Bersyukur buat pengorbanan-Mu. Berjalan dalam kasih setia-Mu. Menyelesaikan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Oh rararabe syarabata rara. Terima kasih Tuhan. Oralah nama syirara batakarala. Katakan dengan apa? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Hari ini kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Silakan siapkan roti atau biskuit dengan anggur atau air putih atau teh yang Anda sudah persiapkan di rumah masing-masing. Biarkan ini menjadi peringatan akan pengorbanan Yesus. Dia sudah mulai karya itu, kehendaknya untuk menebus dosa manusia sejak ribuan tahun lalu bahkan. Meskipun pada waktu bangsa Israel di tanah Mesir itu mereka menggunakan anak domba, hewan itu sebagai korban untuk mereka diluputkan dari maut. Tapi kita dalam perjanjian baru, korban yang sempurna itu Yesus sendiri mencurahkan darahnya, memberikan nyawanya bagi kita. Jangan hidup lagi di dalam perbudakan dosa. Jangan lihat ke belakang untuk kita tinggal di dalam dosa. Lihat ke belakang boleh untuk kita bersyukur. Ketika kita dosa, ketika kita jahat, ketika kita merasa bejat, Dia sudah mati bagi kita. Dan kita bersyukur ditebusnya. Miliki komitmen justru. Hidup di dalam rencana kehendak Tuhan dan selesaikan sampai akhir, sampai tuntas. Biar roti dan anggur atau lambang yang lain, entar biskuit atau apapun yang kita pakai sebagai simbol perjamuan kudus itu, menguatkan hati kita kembali untuk kita berjalan dalam anugerah-Nya. Sucikan, kuduskan ya Tuhan roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu. Tubuh-Mu yang terpecah, darah-Mu yang tercurah. Tuhan berbicara dalam setiap kehidupan kami. Engkau ada dalam setiap rumah.
Karena demikian Paskah ribuan tahun lalu harus dilakukan di tiap-tiap rumah tangga, di tiap-tiap keluarga. Sama hari ini juga ya Tuhan. Di tiap-tiap rumah kami peringati Paskah. Pengorbananmu ya Tuhan. Di atas Kalvari. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita melebihi kepala kita. Sebagai tanda kita menghargai pengorbanannya di atas kayu salib. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita makan bersama-sama naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih buat anugerahmu. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat darahmu yang mahal yang dicurahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan yang kami yang dahulu jahat jauh dari Tuhan. Hari ini dibawa mendekat. Hari ini kami bisa dekat kepadamu. Kami bisa memanggil Kau ya Aba ya Bapa. Hubungannya begitu akrab, begitu dekat, begitu intim. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan anggur atau air putih, air teh yang sudah kita siapkan. Angkat dengan tangan kanan kita melebihi kepala kita sebagai tanda kita menghargai dan bersyukur buat pengorbanannya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sebelum kita minum bersama-sama naikkan ucapan syukur kita sekali lagi. Terima kasih buat darahmu yang menyucikan kami, menguduskan kami, dosa yang semerah kirmisi Kau putihkan seputih salju. Terima kasih Kau memulihkan kami, menganggap kami layak berjalan dalam kasih anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekali lagi nyanyikan lagu ini, katakan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas? Haleluya Tuhan. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Meteraikan firman-Mu dalam hidup setiap kami. Kami memaknai dengan benar pengorbanan-Mu. Kami berjalan dalam anugerah-Mu menyelesaikan kehendak Tuhan. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Dari setiap perjalanan kasih karunia Tuhan akan memampukan kami menyelesaikan segala sesuatunya. Kami bersyukur meteraikan firman-Mu dan perjamuan kudus yang kami sudah ambil. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini adalah waktu yang paling tepat bagi Anda yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini adalah waktu yang saat yang paling tepat. Karena ketika anugerah Tuhan kita menerima Dia, kita sedang berjalan di dalam kelahiran baru dan berjalan di dalam rencana kehendak Tuhan. Oleh karena itu bagi Anda yang ingin atau rindu menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ikuti doa yang sederhana ini dengan segenap hati. Katakan bersama-sama, Tuhan Yesus, hari ini saya menyadari
saya adalah manusia yang berdosa. Ampuni, sucikan dan kuduskan hidupku dengan darah-Mu yang kudus. Hari ini dengan mulut aku mengaku, dengan hati aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosaku, bangkit pada hari yang ketiga, terangkat ke sorga, dan duduk di sebelah kanan Bapa yang mulia. Hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi atas hidupku. Jadilah Tuhan, jadilah Raja di dalam kehidupanku sampai selama-lamanya. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat bagi Bapak Ibu Saudara yang baru saja mengikuti doa tadi. Anda sedang memasuki kehidupan yang baru. Dan izinkan kami untuk memuridkan Bapak Ibu Saudara sekalian supaya Anda dilatih, diajari, bertumbuh terus di dalam iman. Dan akhirnya bisa melayani. Anda bisa klik link video welcome home berikut supaya Anda bisa dimuridkan lebih lanjut. Dan kita akan akhiri ibadah kita Jumat Agung hari ini dengan berdoa bersama-sama. Satukan hati kita kembali dalam berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kembali tahun ini, hari ini kami peringati kembali kematian-Mu dalam perayaan Jumat Agung ini. Bukan perayaan yang hingar-bingar Tuhan, tetapi justru perayaan yang membuat kami merenung, memaknai dengan benar pengorbanan-Mu. Dan kami gak mau sia-siakan. Memberkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan hamba-Mu sebagai hamba Tuhan mengutus setiap jemaat Tuhan kembali ke marketplace. Lingkungan mereka masing-masing, lingkungan pendidikan, pekerjaan, bisnis, lingkungan keluarga, lingkungan sosial masyarakat. Untuk menjadi garam dan terang bagi orang-orang sekeliling mereka. Membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan atau orang Kristen yang tak sungguh-sungguh hidupnya datang kepada Tuhan lewat kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Dan biarkan kedua tangan mereka yang terangkat Tuhan pegang dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Sehingga apapun yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami dalam ketaatan kami kepadamu, Tuhan buat segalanya berhasil. Langit di atas kami menjadi sorga terbuka, tanah di bawah kami menjadi tanah yang subur. Dan biar mulai dari hari ini kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan pengurapan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.